Ada yang bisa saya bantu Bu Susi? Iya, Bun, alhamdulillah. Kemarin Susi sudah kita bikin janji Bun untuk wawancara hari ini. Kebetulan saya diwawancara untuk mengerjakan tugas mewawancarai kepala sekolah tentang permasalahan pengambilan kebijakan di kebijakan yang selama ini Bunda ambil sebagai kepala sekolah di SDN Kalideres 03 ini. Ibu. Terima kasih Bu. Baik Bunda, kita sedikit bincang-bincang sedikit aja ya Bunda tentang pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana sih Bunda menghadapi atau mengidentifikasi gitu ya kasus-kasus yang merupakan dilema ITK? Ya, biasanya yang Bunda lakukan selaku kepala sekolah, yang pertama Bunda mengidentifikasi masalahnya dulu apa. Nah, setelah diidentifikasi, untuk menyelesaikan masalahnya itu perlu proses. Jadi kita panggil, misalnya ada masalah dengan seorang guru ataupun apa, kita panggil. Nah, kita cari informasi-informasi dari guru tersebut. Kenapa dia bermasalah seperti ini ataupun seperti itu. Nah, setelah itu Bunda kasih arahan, terus kita pendekatan secara persuasif, secara kekeluargaan, sehingga masalah yang dialami oleh guru ataupun oleh pendik itu dapat diselesaikan dan tidak akan diulangi lagi. Terus kalaupun ada yang guru saya yang bagus seperti Ibu nih ya, seperti Ibu sebagai guru penggerak apa, itu kan merupakan kebanggaan bagi saya selaku pimpinan gitu ya. Nanti kalau Ibu udah selesai apa ya, berarti kan saya harus memberikan reward karena Ibu sudah memberikan warna baru, memberikan perubahan baik kepada saya selaku pimpinan dan juga kepada teman-teman sejawat, yang utamanya kepada peserta didik. Iya. Sudah membawa perubahannya Bu Susi ya, seperti itu. Nah kan kadang kita menghadapi permasalahan ya Bun ya di sekolah ini yang saya juga ikut mengamati gitu ya, terjadi kayak sebuah dilema gitu, dilema etika kan, kayak permasalahan benar lawan benar, kemudian bujukan moral seperti misalnya Bunda, permasalahan-permasalahan yang terjadi gitu ya Bunda harus dihadapi, kenyataannya itu ini bujukan moral gitu. Nah itu bagaimana Bunda mengambil sikap seperti itu? Ya mungkin kalau dilema itu kita memilih di antara dua sisi ya. Kadang ya bertentangan dengan hati nurani kita, tapi memang itu harus dilaksanakan. Nah yang penting Bunda mengambil keputusannya itu demi kebaikan kita bersama, baik itu bagi diri Bunda dan juga bagi diri guru ataupun pendik yang bermasalah, sehingga kita tidak saling menyinggung. Jadi permasalahan itu dapat diselesaikan secara baik, seperti itu Bu Susi. Jadi ya, itu dua kepentingan yang sama-sama nilainya baik ya, mengandung nilai kebajikan ya Bu. Jadi artinya permasalahan itu harus diselesaikan dan juga harus memberikan perubahan kepada yang bermasalah. Di sini kan bermasalah ya, berarti ataupun efek jerak yang mereka tidak akan melakukannya lagi, tapi dengan pendekatan persuasif, dengan kita mempunyai positive thinking gitu, karena kita kan tidak akan menjudge dia gitu. Jadi bukannya benci, bukannya apa, tapi ingin merubah perilakunya seperti itu ya. Kemudian Bun, langkah-langkah apa tuh Bun, atau prosedur seperti apa sih yang Bunda lakukan selama ini gitu dalam mengambil keputusan ini? Ya, yang pertama mungkin yang Bunda sering lakukan yaitu mengidentifikasi permasalahannya dulu ya Bu Susi ya. Jadi mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi itu. Lalu yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat atau langkah-langkah apa yang akan kita tempuh. Lalu yang ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan peristiwa atau permasalahan yang dihadapi.
Lalu yang keempat yaitu menguji kebenarannya benar atau tidak ini. Gitu. Jadi jangan ditelan Jadi dikonfirmasi dulu ya, gitu. Bu, ya, Iya, konfirmasi ke kebenarannya. semua pihak ya. Betul. Nah, yang terakhir yaitu menguji benar atau kebenaran itu tersebut gitu. Iya. Kan kita tidak bisa mengambil keputusan hanya satu fakta saja seperti itu. Nah, Bunda nih selama ini ya, tantangan apa aja sih Bun yang Bunda hadapi gitu ya, tantangannya gitu dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus di 5 ITK ini yang Bunda hadapi? Ya, tantangannya paling kalau misalnya itu kita tidak bisa secara manusiawi ya, sebagai atasan itu kadang kita bertentangan dengan moral itu, kasihan gitu. Jadi dengan kasihan itu sebetulnya itu tidak boleh tuh kalau sebagai kepala sekolah, karena kepala sekolah itu menjalankan tugas itu harus sesuai aturan. Tapi di sisi lain saya mempunyai peran ganda. Selain selaku kepala sekolah, saya juga menjadi individu diri saya sendiri. Jadi ada sebagai kepala sekolah, ada sebagai Ibu Betty. Nah, ya kan? Nah, ini yang sisi sebagai Ibu Betty ini, yang peran saya sebagai orang tua kepada anak itu harus seperti apa. Jadi sekolah itu kita jadikan keluarga kita yang kedua, ya, khususnya seperti itu. Nah, jadi yang pertama yang Bunda, kalau ada permasalahan yang Bunda lakukan yaitu mediasi masalah tadi, mengumpulkan informasi atau fakta-faktanya. Terus yang ketiga menyelesaikan kalau bisa secara kekeluargaan. Terus yang keempat supaya kita ada buktinya juga nih pekerjaan kita nih, karena kepala sekolah itu kan harus perlu bukti. BAP-nya mana ini? Nah, berarti kita harus buat itu rencana tindak lanjutnya. Apakah ini sudah selesai? Apakah nanti ada lagi? Jadi harus apa yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi harus ada RTL-nya, Bu Susi. Iya, betul Bun. Berarti Bunda memiliki itu ya Bun ya, tata kala atau jadwal ya Bun ya, atau jadwal tertentu lah dalam sebuah penyelesaian kasus ya Bun ya. Nah, kalau tata kala itu secara ini belum Bunda buat, tapi secara untuk menyelesaikan bimbingan dan konseling kan, kalau guru kebimbingan konselingnya kepada peserta didik, tapi kalau kepala sekolah bimbingan dan konselingnya kepada guru, pendik dan peserta didik. Insya Allah itu sudah Bunda buat gitu. Nah, tapi itu juga Bunda kerjakan jika ada permasalahan, tapi sepertinya kalau gurunya memangnya baik-baik saja dan sebagainya, yaitu tidak akan terjadi. Tapi di satu sisi akan Bunda arahkan ya paling tidak 1 semester 2 kali biasanya Bu, di tahun ajaran baru semester pertama dan semester kedua. Kalau Bunda lebih baik mengantisipasi daripada mengalami sih. Jadi sebelum itu udah kita beli rambu-rambu dulu nih, guru harus bagaimana, jangan dilakukan seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan antisipasi itu kita selalu diingatkan gitu, saling mengingatkan baik atasan dan bawahan. Seperti itu ya Bu Susi. Makasih Bunda. Jadi memang komplikated banget ya Bun ya kalau kepala sekolah itu dalam menentukan kebijakan ya Bun ya. Jadi perlu bijaksana bijaksini yang sering Bunda bilang ya. Nah, ini misalnya Bun, kalau Bunda itu ada nggak sih faktor-faktor apa saja Bun yang mempermudah Bunda gitu ya untuk membantu Bunda tuh mengambil keputusan gitu. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi atau mempermudah Bunda lah gitu ya untuk mengambil keputusan. Ya, yang pertama itu faktor itu harus percaya diri. Percaya diri ya. Nah, berarti percaya diri itu harus apa Bu? Kita tuh harus mempunyai ilmunya. Nah, orang yang punya ilmu pasti akan tumbuh rasa percaya diri untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, yang kedua harus bisa menempatkan diri. Menurut Bunda tuh ya, menempatkan diri itu ya kita kadang harus otoriter, harus demokratis, harus seperti apa, tergantung permasalahan yang kita hadapi. Supaya apa? Ya supaya semuanya selesai tepat waktu, tepat sasaran, tidak saling menyinggung, seperti itu. Keren banget Bun. Pengambilan keputusan yang seorang kepala sekolah memang perlu
rasa percaya diri ya Bun ya, untuk bisa dipatuhi lah oleh anak buahnya ya Bun ya. Terus yang tidak kalah pentingnya itu harus dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Sabar dan ikhlas ya Bun ya. Nah, Sabar itu dia dan kuncinya ya. Ya. Baik Bunda, makasih banget. Terus terakhir ya Bun ya, mungkin dari permasalahan yang sering Bunda laksanakan atau misalnya Bunda dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, apa sih yang Bunda kesimpulannya gitu, yang Bunda petik gitu ya, pembelajaran apa gitu loh Bun, yang pengalaman Bunda nih, pelajarannya apa yang bisa Bunda petik tuh dari pengambilan keputusan dilema etika ini Bun? Ya, kalau saya untuk diri saya sendiri, pengambilan keputusan itu satu, bahwasanya semua permasalahan yang kita hadapi yaitu sebagian besar adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tidak akan menguji suatu umatnya di atas batas kemampuan mereka, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu supaya apa? Kita memandang permasalahan yang kita hadapi itu harus kita hadapi dengan penuh kesabaran, kekeluargaan. Apalagi kita di sekolah itu kan ibaratnya sudah keluarga kita yang nomor 2 ya, keluarga kita pertama yaitu di rumah. Jadi harus saling asih, asuh, harus akur. Nah di sini saya sebagai kepala sekolah ya anggap aja orang tua sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa seperti dengan Bu Susi juga ya anggap Mas sendiri aja, nggak usah sungkan gitu. Ada apa-apa, Mak saya mau konfirmasi, Mak saya ada masalah ini, dengan senang hati Bunda akan membantu seperti itu ya. Nah terus yang ketiga, jangan lupa kita harus selalu bersyukur pada Allah bahwasanya kita kebetulan sama-sama perempuan ya Bu ya. Kita diberikan oleh Allah satu tugas, kita membantu keluarga, membantu suami bekerja dalam mencari nafkah, dan juga mudah-mudahan itu bisa dirasakan oleh keluarga, oleh teman sejawat kita kalau kita selalu bekerja dengan ikhlas, dengan kekeluargaan, terus saling menghargai, saling menghormati, toleransi. Mungkin hanya itu yang bisa Bunda laksanakan. Selain berdoa ya, kita memohon kepada Allah diberikan kekuatan, kelancaran dalam menghadapi pekerjaan kita. Waduh, luar biasa sekali ya Bun ya. Pengalaman Bunda ya sangat menginspirasi Bunda selama ini. Memang terutama saya mengenal Bunda sebagai kepala sekolah yang fleksibel ya. Memang tadi seperti Bunda bisa memposisikan sebagai diri Bunda sebagai emak gitu, sebagai pemimpin di sini, sehingga bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat lah gitu ya, untuk mempertimbangkan sana sininya. Luar biasa Bunda, sangat menginspirasi. Terima kasih waktunya Bunda. Semoga saya bisa mengambil pelajaran banyak dari Bunda nih. Amin. Terima kasih banyak ya Bun. Sama-sama, sukses selalu ya. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak nih Pak waktunya, sudah bisa meluangkan waktu untuk berbagi sharing ya Pak ya tentang yang bisa dibantu. Ya, kebetulan hari ini saya dapat tugas untuk menyelesaikan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis kepemimpinan ya Pak ya. Baik, Ibu. Di sini tentang pertanyaan wawancaranya sih seputar yang sudah pengalaman Bapak lakukan lah ya gitu. Jadi dalam selama ini Bapak sebagai kepala sekolah gitu ya, dalam mengambil keputusan, terutama keputusan itu kan ada dilema etika juga ya Pak ya, ada yang bujukan moral. Nah itu hal pertama itu bagaimana sih Bapak menentukan gitu, apakah ini kasus ini dilema etika, kasus ini bujukan moral, itu seperti apa Pak? Oh, gitu ya. Iya Pak. Ya, baik Pak.
sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, sekolah, itu pasti ada beberapa kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam mengambil sebuah keputusan. Cara saya yang bisa kami lakukan adalah mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus, ya, kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan atau dibuat daftar pertanyaan identitas kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku, ya, atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika, dan sebaliknya jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus rujukan moral. Demikian, Pak. Ya. Seperti itu ya, Pak. Ya. Terus kemudian Pak, bagaimana tuh cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini kan, untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar gitu kan, dan sama-sama memiliki, dua-duanya itu sama-sama benar, dua-duanya juga memiliki nilai kebajikan, itu bagaimana Pak? Oh iya, baik Pak. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan per orang atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau bebas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Iya, baik Pak. Terus langkah-langkahnya apa Pak? Dalam prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oke, baik. Untuk langkah-langkahnya, suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya dilakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta, ya, dan temukan peluang, ya. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Oke, keren sekali Pak. Kemudian Pak, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Pak? Ya, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun sebuah kebijaksanaan, Pak. Ya. Oke. Terus selama ini Bapak apakah memiliki tata cara atau jadwal untuk menyelesaikan sebuah kasus gitu ya Pak? Bapak perlu waktu khusus apa langsung memutuskan pada saat itu? Seperti itu Pak. Baik. Hasil keputusan yang diambil mungkin ada ya pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya karena di alam demokrasi kadang hal yang benar juga kadang-kadang orang lain menganggap itu nggak benar. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan
menjalani sebuah keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Itulah syaratnya. Ya. Kemudian Pak, ada nggak sih seorang gitu ya atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak gitu dalam mengambil keputusan gitu, mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Oh ya, dengan komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi seperti itu faktor-faktor. Ya. Iya, baik Pak. Luar biasa sekali pengalamannya ya Pak ya. Terakhir sih mau tanyakan itu dari kasus dilema etika gitu ya, dari pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan gitu ya Pak. Ada nggak sih pembelajaran yang kita bisa sharing gitu ke saya gitu ya? Pembelajaran apa sih Pak yang dipetik gitu dari dilema etika tersebut gitu? Baik, dalam mengambil sebuah keputusan maka kita harus mengidentifikasi jenis kasus, harus bisa dilakukan lebih awal, lebih baik dengan melakukan pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan semua pihak. Prinsip yang tidak merugikan ya Pak ya. Ya, jadi tidak ada pihak-pihak yang merasa dalam hatinya tuh kesal gitu ya, wah Bapak kok ngambil keputusan seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi benar-benar jadi kepala sekolah itu benar-benar memikirkan hal-hal yang bijaksini mungkin ya Pak ya untuk dalam mengambil keputusan ya Pak ya. Karena lembaga pendidikan merupakan sistem, satu dengan lainnya itu saling keterkaitan, saling butuhkan, ibaratnya itu simbiosis mutualisme, harus saling menguntungkan dan tidak boleh merugikan orang lain. Itu prinsipnya seperti itu Pak. Di luar satu lagi Pak, ini Bapak udah bertahun-tahun kan udah berapa kali mutasi ya Pak ya jadi kepala sekolah gitu ya, udah luar biasa pengalamannya gitu. Ada nggak sih Pak hal yang paling Bapak ingat gitu dalam mengambil keputusan yang Bapak tuh saya udah ngambil keputusan ini dan Bapak tuh menurut Bapak tuh nyesal gitu Pak, ada rasa salah ternyata gitu. Itu ada nggak Pak pengalaman satu saja gitu untuk pengalaman seperti itu? Kalau seorang pemimpin itu harus mampu memutuskan sesuatu. Nah, tentu di dalam memutuskan sesuatu kita timbang-timbang, jangan sampai mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Kita harus menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi harus membuat keputusan itu sebisa mungkin jangan ada permasalahan yang baru ya Pak ya, seperti itu. Iya, harus begitu. Oke, baik Bapak, terima kasih sharingnya atas waktunya juga gitu ya, sharing tentang pengambilan keputusan menambah inspirasi buat saya. Baik. Terima kasih banyak Bapak waktunya ucapkan.